Penting untuk disampaikan bahwa penduduk surga ketika mereka melihat surga, melihat Allah, mereka ada di dalam surga. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang kita yakini, Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah ketika dilihat oleh penduduk surga itu tidak berada di dalam surga, juga tidak berada di luar surga, tidak di dalam surga, tidak di luar surga. Manusia yang penduduk surga yang berada di dalam surga, penduduk surga yang ada di dalam surga, sementara Allah tidak di dalam surga, tidak di luar surga, karena Allah tidak bertempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah wal mustahilu bindu kulli wajibi fahfat li khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqiq waghtanim hum adamun idrisu nuhun huduma salih wa ibrahimu kullun muttaba' lutun wa ismailu ishaqun kadha
Yaqubu Yusufun wa Ayyubu ihtada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaiman Taba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Dawaiya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu ashrim minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Azrailu Munkar nakirun wa raqibun wa kadza Atidu malikun wa ridwanu ihtada Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil malam wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bir rasuluh fa haqquhu taslimu wal qabulu imanu nabiyyaumi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini dengan nikmat-nikmatnya kita semuanya bisa hadir dalam majelis Ilmuddin. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita sampai pada pembahasan yaitu masih tentang hal-hal yang wajib kita imani karena telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadi nanti pada hari kiamat. Hari kiamat seperti yang sudah kita sampaikan juga berlangsung selama 50.000 tahun. Ada 50 tahapan yang harus diikuti, dilalui oleh manusia sampai kemudian masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Yang belum kita jelaskan adalah tentang masalah yaitu al-haud, bahwa setelah manusia melewati sirat ada yang
tidak selamat sehingga dia masuk ke dalam neraka, ada yang kemudian selamat sehingga dia masuk ke dalam surga. Nah, sebelum masuk ke dalam surga, maka di sana ada haud. Haud itu semacam telaga. Jadi semacam telaga yang artinya tempat untuk minum, yang di situ berisi semacam telaga yang isinya itu air yang memang dipersiapkan untuk para penduduk surga sebagai minuman bagi mereka sebelum mereka masuk ke dalam surga setelah menyeberangi sirat. Jadi haud ini posisinya setelah sirat, sebelum surga. Setelah mereka penduduk surga itu menyeberangi sirat, sebagian ada yang menyeberangi tanpa menginjak sirat sehingga masuk ke dalam surga. Kemudian ada yang menginjak sirat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pun berhasil untuk menyeberanginya. Nah, di situ kemudian telah disiapkan haud, yaitu telaga yang dipersiapkan untuk diminum oleh para penduduk surga sebelum masuk surga setelah melewati sirat, setelah menyeberangi sirat. Setiap para nabi itu memiliki haud sendiri-sendiri untuk umatnya masing-masing. Jadi setiap nabi punya haud, ya, umatnya, para nabi itu minum dari haud milik dari para nabi tersebut. Nah, haud yang terbesar itu adalah haudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena umatnya Nabi Muhammad memang yang paling banyak. Nanti pada hari kiamat itu penduduk surga itu berkelompok-kelompok menjadi 120 kelompok. Jadi orang masuk surga itu berkelompok-kelompok menjadi 120 kelompok. 80 kelompok dari 120 kelompok itu adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara 40 kelompok yang tersisa itu adalah dibagi dari berapa? Dari sekian puluh atau sekian ratus dari umat-umatnya Nabi sebelumnya. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu 80 kelompok dari 120. Sisanya berapa? 40 kelompok itu umat Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa penduduk surga yang terbanyak itu adalah berasal dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Setiap orang yang nanti akan minum dari telaga itu tidak akan pernah haus. Pertama perlu dijelaskan bahwa haudnya Nabi Muhammad tadi itu yang terluas. Luasnya itu disebutkan dalam riwayat, panjangnya itu memerlukan waktu 1 bulan perjalanan. Artinya kalau ditempuh panjangnya itu adalah masiratus syahr, perjalanan selama 1 bulan. Lebarnya itu juga perjalanan 1 bulan. Artinya sangat luas sekali telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di atas telaga itu sudah tersedia gelas-gelas, cangkir-cangkir yang jumlahnya sebanyak bintang-bintang di langit. Artinya sangat banyak sekali, sehingga tidak perlu berebut ketika mau minum dari dari haud itu, karena gelasnya sudah tersedia cukup untuk mereka yang akan masuk ke dalam surga. Nah, setelah mereka minum dari air yang ada dalam telaga itu, maka para penduduk surga tidak akan pernah
merasakan haus lagi. Jadi nggak akan pernah kehausan lagi. Kenapa? Karena air dalam telaga itu dialirkan dari dalam surga. Jadi dia berada di luar surga, tapi airnya itu dialirkan dari dalam surga. Sehingga setiap orang yang meminum air dari haud ini, maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan lagi. Maka jika kemudian ditanya, kenapa mereka minum di dalam surga? Bukankah telah kita sampaikan bahwa di dalam surga itu penduduk surga minum dari 4 sungai yang mengalir di lantai surga. Ada sungai dari air tawar yang sangat nikmat. Ada air yang berasal dari madu yang murni. Kemudian ada air dari susu yang tidak berubah rasanya. Kemudian ada air dari khamr yang lezat, yang tidak memabukkan. Nah, di sana apa? Tersedia di surga itu untuk sebagai air minum bagi para penduduk surga. Kenapa mereka minum di dalam surga? Kalau ketika mereka minum dari air haud sebelum masuk surga, mereka sudah tidak pernah merasakan kehausan. Jawabannya adalah taladzuzan, untuk bersenang-senang, untuk sekedar bersenang-senang. Karena tidak setiap orang minum itu karena haus. Kita di dunia ini tidak selalu kita minum itu karena haus. Terkadang kita nggak haus, di pinggir jalan lihat air degan, atau kita lihat air es buah misalnya. Padahal kita nggak haus, tapi karena pengen seneng-seneng, pengen bernikmat-nikmat dengan air yang lezat, yang yang enak, maka kemudian kita pun meminumnya. Nah, di surga seseorang minum itu nggak ada karena haus. Saya kehausan, saya pengen minum, itu nggak ada. Karena di dalam surga nggak ada haus, juga nggak ada lapar. Setelah seseorang masuk minum air dari haud, sebelum masuk surga, mereka sudah hilang semua kehausan. Ketika masuk surga, mereka minum hanya untuk berlezat-lezat saja, bersenang-senang saja, karena memang surga adalah tempat kenikmatan yang abadi bagi penduduknya, yaitu bagi umat Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita imani adalah adanya surga dan neraka. Yang surga di dalam buku ini belum tertulis ya. Adanya surga dan neraka. Surga adalah tempat kenikmatan yang abadi, seperti yang tadi kita sebutkan, bagi para penduduknya, yaitu orang-orang yang mukmin. Dalam surga adanya hanya kenikmatan, tidak ada yang lain. Tidak ada kesedihan, tidak ada sakit, tidak ada galau, tidak ada sesuatu yang tidak senang, itu tidak ada. Karena memang dia adalah darun naim. Kenikmatan yang ada di dalam surga itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya nikmat khusus. Yang kedua namanya nikmat umum. Nah, nikmat khusus adalah nikmat yang hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa penduduk surga itu siapa? Penduduk surga itu orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, itu penduduk surga. Lah orang-orang yang beriman itu ada yang fasik, ada yang mukmin ketika di dunianya. Ada yang fasik, ada yang soleh, ada yang bertakwa. Sehingga yang semua orang mukmin, baik itu yang fasik maupun yang bertakwa, yang soleh, itu masuk ke dalam surga. Nah, di dalam surga kenikmatan yang diterima
itu berbeda-beda tingkatannya antara penduduk surga satu dengan penduduk surga yang lainnya. Sehingga ada di dalam surga itu nikmat khusus, yaitu nikmat surga yang hanya diberikan kepada orang-orang soleh saja. Orang soleh maksudnya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang senantiasa menjalankan perintah Allah, senantiasa menjalankan kewajiban, dan senantiasa menjauhi larangan perkara yang diharamkan. Ini namanya orang soleh atau orang yang bertakwa atau orang yang imannya sempurna, mukmin kamil. Orang-orang ini mendapatkan nikmat khusus. Apa nikmat itu? Yaitu nikmat yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang mengetahuinya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengetahui apa gerangan nikmat yang akan secara khusus diberikan kepada orang-orang yang soleh. Bahkan malaikat Ridwan yang menjaga surga juga nggak tahu apa nikmat yang akan diberikan kepada orang-orang yang soleh secara khusus ini. Inilah yang dimaksud dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas sholihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, telah aku persiapkan li'ibadiyas sholihin, untuk hamba-hambaku yang soleh, yang ketika di dunia senantiasa menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Untuk mereka dipersiapkan apa? Mala ainan ra'at, yaitu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Artinya nikmat yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu untuk digarisbawahi bahwa hadis qudsi ini berlaku untuk ini, yaitu untuk nikmat yang khusus, bukan berlaku untuk semua nikmat surga. Karena sebagian orang tidak bisa membedakan, sehingga mereka mengatakan nikmat surga itu nggak bisa dibayangkan, nggak pernah terdetik dalam hati manusia. Padahal tidak demikian. Ada nikmat surga yang umum yang itu bisa digambarkan. Kenapa bisa digambarkan? Karena sudah dikhabarkan nikmat itu dalam Al-Quran dan hadis. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat surga. Dan juga betapa banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat surga. Artinya bisa digambarkan nikmat-nikmat itu. Tapi ada nikmat khusus yang ini tidak bisa digambarkan karena tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Nikmat ini adalah nikmat al-khassah, yang nikmat khusus yang hanya diberikan untuk orang-orang yang soleh, yang disebutkan dalam hadis qudsi ini, a'dadtu li'ibadiyas sholihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang khusus ini. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah nikmat umum. Nikmat umum artinya nikmat ini diberikan kepada semua penduduk surga, baik yang soleh ataupun yang tidak soleh, baik yang bertakwa ataupun yang tidak bertakwa, mukmin, penduduk surga, semuanya mendapatkan nikmat ini. Nah, nikmat ini adalah nikmat-nikmat yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis
tentang apa? Tentang nikmat-nikmat tersebut. Di antaranya apa? Di antaranya nikmat-nikmat itu misalnya hayatun la maut, bahwa penduduk surga itu akan hidup, tidak akan mati, akan abadi. Penduduk surga itu hidup selamanya, tidak akan pernah mati. Ini kenikmatan yang didapatkan oleh semua penduduk surga. Semuanya hidup, tidak akan pernah mati. Sihatun la marad, semuanya sehat, tidak akan pernah sakit. Nggak ada orang sakit di sana. Sakit batuk nggak ada, sakit flu nggak ada, sakit panas nggak ada. Sakit yang paling ringan pun tidak ada, apalagi sakit berat. Nggak ada rumah sakit untuk menampung orang-orang sakit. Nggak ada orang sakit di dalam surga. Semuanya sehat. Tidak seperti di dunia ini, yang bisa menyebar virus, penyakit dan sebagainya. Di sini, di dalam surga nggak ada penyakit, nggak ada orang yang sakit. Sihatun la marad. Kemudian yang berikutnya, nikmat surga yang umum lagi adalah bahwa mereka itu apa? Syababun la haram, muda, tidak akan pernah tua. Jadi nggak ada orang tua di dalam surga. Maksudnya kalau dia orang tua ketika matinya sudah tua, dia akan kembali muda. Yang kecil juga muda, semuanya berumur 33 tahun. Muda, semuanya muda. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Tidak akan kemudian menjadi tua. Sebagaimana di dunia, seseorang itu tumbuh dari kecil, bayi, kemudian menjadi menjadi muda, kemudian menjadi tua, kemudian mati. Di dalam surga tidak ada hal yang seperti itu. Semuanya muda, umurnya sekitar semuanya 33 tahun. Artinya mereka dalam puncak, kalau dikatakan itu sebagai puncak dari kepemudaan. Muda itu yang paling puncak, umur 33 tahun. Jika laki-laki lewat dari 33 tahun, berarti tidak akan tambah tampan lagi. Kalau perempuan juga demikian, akan menurun karena puncaknya ketika seseorang berumur 33 tahun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan semua penduduk surga tampan-tampan dan cantik-cantik. Tidak ada yang jelek di dalam surga. Semuanya yang laki tampan semuanya, yang perempuan jelek semua. Yang paling rendah itu seperti Nabi Yusuf, itu yang paling rendah. Padahal Nabi Yusuf dikenal sangat tampan. Yang dulu kita ceritakan ketika kita mengkisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, perempuan-perempuan yang melihatnya sampai tangannya teriris oleh pisau. Karena apa? Tertegun dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, di dalam surga yang paling jelek tapi tampan, paling jelek tetapi kalau di dunia paling tampan, itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Semakin tinggi derajatnya indallah, semakin tampan. Nah, sementara yang perempuan itu juga cantik-cantik. Bahkan bidadari itu kalah cantik dengan perempuan dari kalangan manusia. Karena bidadari itu bukan manusia, dia adalah ciptaan Allah yang di dalam surga, sebagai istri-istri bagi umat Islam penduduk surga. Tetapi yang kaum laki-laki dari kalangan manusia itu tetap berpasang-pasangan. Karena di dalam surga disebutkan di dalam hadis bahwa di dalam surga itu nggak ada jomblo, nggak ada orang yang nggak punya istri atau nggak punya suami. Semuanya punya istri dan punya suami. Artinya semua beristri. Sehingga kemarin kita katakan satu-satunya syariat yang masih berlaku nanti pada hari kiamat adalah syariat pernikahan. Di sana sudah nggak sholat, nggak puasa, nggak ada
perintah untuk itu. Tetapi pernikahan masih berlaku. Mereka yang ketika meninggal dunia belum sempat menikah, misalnya masih muda, masih belum menikah, sudah kedahuluan mati, tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Karena apa? Di dalam surga itu masih ada pernikahan dan akan dinikahkan. Semuanya berpasang-pasangan, bersuami, beristri. Itu di dalam surga semuanya seperti itu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini gambaran dari nikmat surga. Semuanya muda, tidak ada yang tua. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian semuanya minum dari 4 sungai yang mengalir di lantai-lantai surga. Sungainya nggak seperti sungai di kita, yang kita harus pergi untuk mengambilnya, harus turun ke bawah, naik turun dan sebagainya. Itu tidak, tetapi tajri min tahtihal anhar. Jadi sungai itu ada di lantai-lantai surga, bukan berarti banjir, tidak. Tetapi yang itu menambah keindahan di dalam keindahan surga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan di dalam surga yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Misalnya di sana ada sururum marfu'ah, ada semacam kasur-kasur yang tinggi, yang apabila seseorang ingin berkunjung ke temannya, ke saudaranya, saya pengen ketemu si fulan teman saya, maka itu dia bisa terbang, berada di di hadapan temannya itu. Itu kemudahan, nggak ada sesuatu yang sulit, nggak harus naik bis, naik pesawat, naik mobil, tetapi dia bisa terbang dengan tempat kasurnya itu, yang sururum marfu'ah. Kemudian ada juga di dalam surga semua buah yang ada di dunia ini semua ada, tetapi dengan rasa yang jauh lebih nikmat, tidak sebanding dengan kenikmatan buah-buahan yang ada di dunia ini. Dan semuanya matang, nggak ada yang mentah. Orang yang mengambilnya tidak perlu dia harus naik atau cari genter untuk mengambilnya, atau di bandem misalnya, tidak perlu. Tetapi buah-buahnya itu sudah datang kepada dia. Ketika dia mengambilnya untuk dimakan, kemudian balik lagi di situ buah dan semuanya tidak ada yang mentah, langsung sudah itu buah-buahan yang ada di dalam surga. Dan masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Silahkan dibaca di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Waqi'ah, dalam surat Ar-Rahman, dan beberapa surat Al-Quran yang lainnya menggambarkan tentang nikmat-nikmat surga. Nikmat-nikmat yang telah digambarkan, telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, itu adalah nikmat umum. Kita bisa membayangkannya, kita bisa menghayalkan betapa kenikmatan itu luar biasa. Tetapi ada nikmat khusus yang hanya diberikan kepada orang-orang soleh. Itulah yang dimaksud tadi dalam hadis, a'dadtu li'ibadiyas solihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Dan kenikmatan itu adalah abadi. Kenikmatan itu selama-lamanya, tidak akan pernah berakhir. Sehingga karena surga itu penuh dengan kenikmatan, tidak ada sedikit pun di sana orang dendam, tidak ada sedikit pun di sana orang hasad, tidak ada sedikit pun di sana orang itu benci kepada orang lain. Darussalam, tempat kedamaian. Nggak ada orang misalnya rasan-rasan misalnya membicarakan keburukan orang, nggak ada, semuanya damai, penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita, tidak ada hasad, tidak ada benci, tidak ada susah, tidak ada galau dan seterusnya.
Semuanya penuh dengan kesenangan dan kegembiraan, kebahagiaan. Sehingga di dalam surga ini tidak ada tidur. Di dalam surga ini tidak ada tidur. Karena apa? Karena nggak ada capek di dalam surga ini. Semuanya penuh dengan kenikmatan. Di dunia ini tidur diperlukan untuk istirahat. Bagi orang yang berpikir keras sehingga dia capek pikirannya, dia perlu tidur. Bagi orang yang kerja fisik di sawah, di pasar, di toko, badannya capek, maka dia perlu tidur agar sehat kembali. Sementara di dalam surga nggak ada capek itu. Capek pikiran nggak ada, capek fisik juga nggak ada. Sehingga di sana tidak ada tidur. Semuanya hanya berisi kenikmatan, sehingga tidak diperlukan istirahat. Ada siang dan malam dengan tanda-tanda tertentu, tetapi tidak ada gelap. Karena surga adalah cahaya yang paling terang, sehingga tidak ada kegelapan di dalam surga itu. Semuanya adalah terang dan ada tanda tertentu. Ada tanda tertentu yang kemudian diciptakan oleh Allah untuk membedakan mana siang dan mana malam, kapan siang dan kapan malam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ada kenikmatan yang paling besar yang akan didapatkan oleh penduduk surga. Kenikmatan itu adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan terbesar, sehingga seseorang penduduk surga ketika melihat Allah, melihat zat Allah yang bukan jisim, bukan benda, yang ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, ketika mereka melihat Allah itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, tergantung tingkatannya, derajatnya indallah. Ada yang sering, ada yang jarang. Tergantung kepada derajat dia indallah. Nah, karena ini adalah kenikmatan terbesar yang diberikan oleh Allah kepada penduduk surga. Nah, penting untuk disampaikan bahwa penduduk surga ketika mereka melihat surga, melihat Allah, mereka ada di dalam surga, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang kita yakini, Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah ketika dilihat oleh penduduk surga itu tidak berada di dalam surga, juga tidak berada di luar surga, tidak di dalam surga, tidak di luar surga. Manusia yang penduduk surga yang berada di dalam surga, penduduk surga yang ada di dalam surga, sementara Allah tidak di dalam surga, tidak di luar surga, karena Allah tidak bertempat. Allah tidak berada di depan penduduk surga, tidak di belakangnya, tidak di kanannya, tidak di kirinya, tidak di atasnya, tidak di bawahnya, karena Allah Maha suci dari berada pada arah yang 6. Tidak berada di semua arah, juga tidak di salah satu dari arah yang 6. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah, bukan benda. Sehingga apa? Sehingga penduduk surga ketika melihat Allah itu tidak berdesak-desakan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada pada tempat tertentu di dalam surga, tentu penduduk surga yang jumlahnya sangat banyak itu akan berdesak-desakan ketika melihatnya. Tetapi tidak demikian. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang berikutnya adalah yang terakhir adalah neraka. Nah, neraka adalah darul azab. Kalau surga itu darun naim al-abadi, kalau neraka itu adalah darul azab, tempat siksa,
yang abadi bagi orang-orang kafir, dan tempat siksa sementara waktu untuk sebagian orang mukmin pelaku dosa besar. Jadi bagi orang kafir, neraka adalah tempat azab yang selama-lamanya, tidak akan ada habisnya. Sementara bagi orang mukmin, sebagian orang mukmin pelaku dosa besar yang dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka neraka adalah tempat azab, tempat penyiksaan bagi mereka untuk sementara waktu, tidak untuk selama-lamanya. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa neraka adalah darul azab, tempat untuk penyiksaan, bukan tempat untuk mencuci dosa seseorang, tetapi untuk mengazab seseorang sebagai balasan atas dosa yang dilakukan oleh sebagian umat manusia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena ada sebagian yang beranggapan bahwa neraka itu seperti laundry, tempat penyucian. Setelah dicuci bersih, kemudian dikeluarkan, seakan-akan itu adalah tempat untuk mencuci. Jadi dosa itu bukan dicuci, bukan, tetapi dibalas dengan siksa, dengan azab di dalam neraka. Kemudian juga bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa neraka itu adalah rumah sakit. Orang yang masuk neraka seperti orang yang sakit, sehingga kalau sudah sembuh nanti dimasukkan ke dalam surga. Itu juga tidak tepat, karena kalau rumah sakit dilayani, dia sakit seperti orang di dunia ini, meskipun tidak enak di dalam rumah sakit, tetapi dilayani oleh para suster dan sebagainya. Neraka itu bukan rumah sakit, tetapi neraka itu adalah darul azab, tempat siksa, penyiksaan. Semua kitab menjelaskan seperti itu, bahwa definisi dari neraka adalah darul azab, tempat penyiksaan abadi, yang abadi bagi orang-orang kafir, dan sementara waktu bagi sebagian pelaku dosa besar dari umat Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Neraka adalah tempat yang paling buruk, karena di situ tempat untuk menyiksa manusia, orang kafir dan sebagian penduduk surga. Penduduk neraka dari pelaku dosa besar dari umat Islam. Dalam Al-Quran disebutkan jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Jahannam mereka memasukinya, dan jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat untuk menetap, wa bi'sal qarar. Hadirin rahimakumullah. Gambaran neraka disebutkan misalnya dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Banyak ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang azab neraka, itu jumlahnya banyak. Di antaranya dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Wa ayyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqa. Dan ketika meminta tolong, penduduk surga, penduduk neraka ini minta tolong kehausan, minta tolong untuk diberikan minum. Mereka haus, mereka kehausan, minta air untuk minum. Maka yuhatsu, mereka ditolong. Tapi ditolong dengan apa? Bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Mereka ditolong dengan diberi air, airnya seperti besi yang mendidih, yang menghancurkan wajahnya.
Dia dari satu sisi kehausannya luar biasa, tapi dari sisi yang lain dia diberi air, haus diberi air, tapi airnya air yang sangat panas. Kalau dia minum, maka seluruh wajahnya akan terkelupas terbakar oleh air tersebut. Ini apa? Gambaran dari azab neraka. Bi'sa syarab, itulah minuman yang paling buruk, wasa'at murtafaqa, dan tempat istirahat yang paling jelek. Artinya bukan tempat istirahat jadinya, karena dia akan mendapatkan azab. Semoga kita semuanya tidak diselamatkan dari azab neraka. Luar biasa, azab neraka ini sangat berat sekali. Api yang ada di dalam neraka itu sangat panas. Sifatnya berbeda dengan api yang ada di dunia. Api di dunia ini kita lihat warnanya paling panas, itu warnanya adalah biru. Tetapi api yang ada di dalam neraka itu warnanya hitam. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqida 'alan nari alfasanatin hatta marrat thumma uqida 'alaiha alfasanatin hatta biyaddat thumma uqida 'alaiha alfasanatin hatta swaddat fahiya sauda'u muzlimah. Bara api neraka jahanam itu dipanaskan selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun sampai menjadi merah. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun sampai menjadi putih. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun sampai menjadi hitam. Maka dia menjadi hitam gelap. Nah, itu api neraka, sangat panas sekali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan neraka ini abadi seperti yang kita katakan tadi. Bagi penduduk neraka, yaitu orang-orang kafir, mereka akan abadi di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada satu detik pun untuk waktu istirahat. Ngasuh misalnya 15 menit, 10 menit istirahat, nggak ada. Terus mereka dalam siksa Allah dan tidak akan dikurangi, tidak akan diringankan azabnya. Ini dari orang-orang siapa? Orang-orang kafir. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nerakanya itu akan abadi, dan penduduk neraka, orang-orang kafir juga akan abadi di dalamnya, tidak akan pernah punah. Nah, kita harus mewaspadai pendapat dari Ibnu Taimiyah, tokoh yang diikuti oleh kelompok Wahabi. Salah satu akidah sesat dia mengikuti akidah Jahm ibn Safwan. Kalau Jahm ibn Safwan itu mengatakan bahwa surga dan neraka itu akan punah, tidak akan abadi. Sementara Ibnu Taimiyah itu mengambil separuh dari akidah Jahm ini. Dia mengatakan kalau surga itu akan abadi, tetapi kalau neraka itu akan punah. Penduduk api neraka itu akan padam, sehingga akan ditumbuhi tumbuh-tumbuhan, rerumputan dalam neraka itu. Kalau sudah padam, maka penduduknya akan masuk ke dalam surga. Ini akidah Ibnu Taimiyah, akidah yang menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari hadis Rasulullah yang jumlahnya sangat banyak, juga bertentangan dengan ijma' dari umat Islam. Kalau kita sebutkan ayat-ayatnya, terlalu banyak untuk disebutkan yang menunjukkan bahwa neraka itu abadi. Di antaranya, ini kita sebut yang paling jelas di dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 37. Disebutkan yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin. Mereka penduduk neraka, orang-orang kafir,
Mereka ingin untuk keluar dari neraka, tapi ditegaskan wa ma hum bi kharijin, mereka tidak akan keluar dari neraka. Banyak sekali dalam Al-Quran yang menjelaskan yang mirip seperti ini. Yang kita kalau baca Al-Quran sering menyebut khalidina fiha abada. Nah, itu berapa kali kalau kita sering membaca Al-Quran menyebutkan yang seperti itu, menggambarkan surga dan neraka, bahwa penduduknya itu akan abadi di dalamnya selama-lamanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam hadis juga disebutkan bahwa ketika semua penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, maka makhluk namanya kematian itu dirupakan dalam bentuk kambing, dalam bentuk kibas, kemudian disembelih. Kematian ini disembelih, artinya untuk simbol bahwa kematian sudah mati, kematian ini sudah nggak ada lagi. Disimbolkan seperti itu, kemudian diserukan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun la maut, wahai penduduk surga, abadi, tidak akan ada lagi kematian. Maka penduduk surga pun mereka semakin gembira, senang, karena mereka tahu bahwa kenikmatan yang mereka dapatkan tidak akan pernah punah, tidak akan pernah habis. Kemudian setelah itu diserukan kepada penduduk neraka, ya ahlan nar khuludun la maut, wahai penduduk neraka, abadi, tidak akan ada kematian lagi. Maka penduduk neraka pun semakin sedih, semakin susah, karena mereka mengetahui bahwa azab yang mereka terima tidak akan pernah habis, selama-lamanya tanpa ada ujungnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita di dalam surganya dengan fadl Allah, karunia Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjaga kita dari masuk ke dalam neraka. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka meskipun hanya sebentar, karena seseorang tidak akan merasa kuat dengan siksa neraka meskipun hanya sekejap. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menetapkan hidayahnya, sehingga kita mati dalam keadaan beriman, dan mati dalam beriman dengan iman yang sempurna, dengan iman yang kamil, yang sempurna, sehingga kita bisa masuk surga tanpa azab. Nah, demikian insyaallah setelah ini kita akan membahas tentang permasalahan yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.